Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kembali dengan video saya terkait dengan kinerja teman-teman di PMM yang terbaru, bahwa apa sih yang harus dilakukan kepala sekolah. Kalau kemarin itu pengisian kinerja guru dan kepala sekolah, kita coba untuk masuk di PMM kita teman-teman. Jadi di PMM kita coba login. Yang pertama kita lakukan adalah login di PMM. Kemudian kita akan masuk di PMM yang kita punya. Nah, nih teman-teman. Ini sudah masuk, kemudian kita akan lihat pengelolaan kinerja kita. Kita mau ambil di kepala sekolah juga melihat di pengelolaan kinerja. Kita klik teman-teman ya, gambar ini. Nah, sekarang ini sudah tahapan ini namanya. Ini adalah tahapan kita terkait dengan kegiatan alur pengelolaan kinerja, yaitu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi ini ada sudah diatur teman-teman. Untuk Januari itu ada perencanaan guru dan persetujuan atasan atau kita kepala sekolah. Itu antara tanggal 1 sampai 31 Januari kalau tidak salah teman-teman. Kemudian di Februari persiapan observasi kelas, mungkin kita perlu diskusi, tanya jawab dengan teman-teman guru yang akan kita lakukan observasi. Dan di bulan Maret yaitu observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Artinya tindak lanjut kita lah teman-teman dari hasil observasi. Kemudian Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nanti otomatis akan ada ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk perencanaan kinerja guru ini, karena kini ini ada tulisan khusus kepala sekolah, maka kita akan masuk di hitam periksa. Ini berarti kita akan masuk di sini karena tidak ada lain. Nah, kita akan coba masuk, kita cek. Nah, nih teman-teman, ini adalah Satuan Pendidikan SD 09 Tanjung Palas, daftar guru. Ini guru kami ada 14, perlu persetujuan ada 13, belum mengajukan ada 1, disetujui belum 0, karena kita belum melakukan persetujuan ya teman-teman. Nah, ini guru-guru saya ada 14 semuanya teman-teman. Ini sudah masuk semua karena kemarin kita sudah melakukan sosialisasi kepada teman-teman saya semuanya. Ini baru satu yang belum, memang kita coba untuk belum dulu. Kita lihat apa bedanya antara yang sudah masuk dengan yang belum. Nah, ternyata yang sudah masuk, yang sudah mengajukan, ini tinggal mengecek teman-teman, perlu disetujui. Nah, ini kalau yang lanjut, karena ini sudah saya buka, maka kita tinggal melanjutkan saja teman-teman. Coba, karena ini sudah hanya seperti ini, kita coba teman-teman masuk di nomor 2. Di guru saya yang kedua ini kita cek, kita klik cek. Nah, ini masuk di guru saya, rencana hasil kerjanya, mereka ambil meningkatnya praktek observasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini targetnya satu kegiatan, bukti dukungnya adalah hasil penilaian observasi kinerja guru. Target waktu per semester, artinya nanti satu semester mungkin teman-teman ya. Kemudian yang kedua, satu kegiatan lagi yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini ada ambil 4 poin, didukungnya nanti adalah sertifikat. Berarti nanti ini ada mengikuti kegiatan teman-teman. Ini mengikuti kegiatan, diambil satu kegiatan saja teman-teman. Targetnya per semester poinnya ada 4. Nah, ini kita lihat terus. Ini sebetulnya kalau kita tidak setuju kita bisa hapus, kita ganti boleh teman-teman. Karena di sini ada tempat menggantinya. Nah, ini yang kira-kira kalau misalnya kita tidak setuju sebagai kepala sekolah, oh ini terlalu ringan atau bisa lah diambil 6 poin bisa beliau ini. Ya, berarti kita hapus, kita ganti ini ya. Ini untuk kepala sekolah, tentunya untuk kita sebagai teman-teman. Kemudian kita lihat yang ketiga, rencana hasil kerjanya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek baik yang diselenggarakan di komunitas belajar. Nah, ini artinya Bapak Ibu guru kami ini melakukan praktek baik lah teman-teman nanti di komunitas secara bergantian mungkin ya nanti ya. Ini ambil 4 poin, ada 4 poin, poinnya targetnya per semester, satu kegiatan, daya dukungnya adalah bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, ini kita setuju atau tidak? Nah, kalau kita tidak setuju kita bisa ganti teman-teman. Nih, kita bisa pilih yang sesuai dengan Bapak Ibu gurunya. Tapi saya kira ini beliau sudah mempertimbangkan persetujuannya. Beliau memilih
Seperti ini teman-teman. Kemudian rencana hasil kerja berikutnya yang keempat, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru. Artinya dengan teman-teman satu sekolah atau mungkin di KKG maupun di gugus, ini bisa dilakukan. Ini target waktunya per semester, mereka ambil yang 6 poin, satu kegiatan, bukti dukungnya adalah laporan. Kita setuju tidak? Kalau kita tidak setuju kita hapus, tapi kalau setuju kita lanjut. Kira itu ya teman-teman, ini rencana hasil kerja sama masih. Terus kalau kita setuju, tidak ada masalah teman-teman. Rencana yang ketujuh, atau yang terakhir, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Ini juga laporan teman-teman, berarti nanti ada satu kegiatan. Kemudian kita lihat lagi kerja tambahan. Kalau tadi kinerjanya, kita lihat kerja tambahannya apa teman-teman. Kita lihat tugas tambahannya, apa yang beliau pilih di tugas tambahan. Tentunya semua guru mempunyai paling tidak ada 2 tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah teman-teman. Jadi yang pertama, ini kita pilih semua jenjang teman-teman. Ini ada semua jenjang. Karena di situ ada SMA, ada SMP, ada guru-guru yang lain, tapi kalau kita memilih untuk semua jenjang, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Karena di tempat kami, semua guru itu kita kasih kerjaan, tugas tambahannya juga menjadi guru piket teman-teman. Jadi satu hari itu ada 2, ada 3 orang yang menjadi guru piket di sekolah. Ini memang perlu, jadi sebagai tugas tambahan. Bukti dukungnya bisa laporan, bisa juga keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah. Kuantitasnya adalah 1 kegiatan, targetnya per semester. Ini juga masih semua jenjang, meningkatnya kinerja satuan pendidikan mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kebetulan beliau ini kita kasih tugas tambahan itu membina seni tari teman-teman di sekolah. Artinya apa? Boleh berupa keputusan surat tugas dari kepala sekolah. Itu satu kegiatan, targetnya per semester. Nah ini tugas tambahannya. Kita lihat sekarang perilaku kerjanya, prioritas pelayanan teman-teman. Orientasi pelayanan kita lihat juga, kalau tadi adalah hasil tambahan, sekarang perilaku kerja. Jadi seperti apa perilaku kerjanya? Apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Beliau memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Ini sudah pilihan teman. Ada pilihan. Kira-kira ini sudah bagus. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Kemudian akuntabelnya adalah apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang tabelnya ada 2 pilihannya, kemudian kompetennya, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Ini juga sudah bagus teman-teman. Harmonis, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menghargai setiap warga satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Kemudian loyal, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut? Menyebarkan informasi yang mendukung transformasi pembelajaran. Adaptifnya adalah terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaannya. Kolaboratif, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Kerjasama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Nah, ini teman-teman adalah kita sudah masuk di perilaku kerja. Kita lihat lagi persetujuan teman-teman. Ini tadi dari 4 hal, mulai hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, perilaku kerja, dan persetujuan. Dan kita baca dulu. Rencana hasil kerjanya meningkatnya praktek observasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Ini hasil kerja utamanya. Target kualitasnya, tingkat upaya pembelajaran, fasilitasi kolaborasi, dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Didukungnya hasil penilaian observasi kinerja guru. Target kualitas satu kegiatan, target waktu per semester.
Rencana hasil kerjanya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching tadi yang dari awal tadi ya teman-teman. Yang 4 poin tadi, kemudian ini target kualitasnya sudah dipilih, kemudian rencana hasil kerja ini juga sudah dipilih, kemudian target ini hasil rangkuman yang tadi kita baca di rangkuman atau yang sebelumnya teman-teman dari target Bapak Ibu guru kita. Di sini ada di persetujuan ini kita melihat kembali. Kalau oke, nanti kita setujui. Oke. Rencana kerja, kemudian rencana hasil kerja, terus kita baca teman-teman. Ini kita baca dulu. Kita baca dulu sampai ke bawah. Kemudian hasil kerja tambahannya juga kita lihat tadi dari yang kita lihat. Terus kita lihat sampai kita baca rencana hasil kerjanya, perilaku kerjanya juga kita ada prioritas, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, tadi yang kita loyal, adaptif. Ini kita baca juga semuanya yang sudah dipilih karena ini otomatis teman-teman. Kalau kita tadi memilih salah satu di perilaku kerja, ini akan muncul dengan sendirinya kan sudah terkoneksi semuanya teman. Nah, kolaboratif segala macam itu teman-teman. Jadi tugas kita kepala sekolah sebetulnya tinggal setuju, nanti kita setuju. Kalau ini sudah oke setuju, kita setujui. Ya, sementara kita simpan draft dulu kembali teman-teman, kita simpan dulu. Ini kita kembali tadi teman-teman. Jadi sudah ada 2 yang sudah kita baca, tapi belum kita setujui karena kita butuh membaca dulu semuanya. Nanti kalau sudah kita baca satu persatu semuanya baru kita tinggal menyetujuinya. Lanjut gitu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman sedikit sharing saja terkait bagaimana tugas kita menjadi kepala sekolah, tugas kita peserta sekolah menindaklanjuti perencanaan kinerja guru tadi. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sedikit berbagi pengalaman terkait dengan apa tugas kepala sekolah, terkait dengan kinerja di PMM yang sudah diluncurkan dari Kemendikbudristek yang sebetulnya berlaku di tahun 2024 ini. Kami hanya mencoba untuk membuka dan ini hasil-hasilnya seperti ini teman-teman. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.